Hendaknya husnudzan seperti yang dilakukan para ulama kita, para solihin kita, para kiai kita. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini, mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Ya Habibi ya Muhammad. Ada perihal seseorang yang mengaku Habib dan Syarifah, yang bilang di YouTube bahwa dirinya adalah seorang Habib dan istrinya yang Syarifah pasti masuk surga, katanya Habib. Apakah benar demikian ya Habib? Apakah Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan makhluknya untuk mendapatkan balasan surga tanpa melihat amalan yang telah diperbuatnya ya Habib? Kalau apa yang Anda katakan benar, maka itu bukan akhlak dari habaib dan bukan akhlak dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Ahlul Bait menunjukkan amal salehnya dan rasa takutnya kepada Allah yang begitu hebat. Mereka tidak pernah kita dengar menyombongkan dirinya dengan menyatakan pasti masuk surga dan pasti masuk surga. Imam Ali Zainal Abidin, dan insya Allah pernah kita katakan puncak kemuliaan Ahlul Bait, Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji beliau. Nanti di hari kiamat akan ada suruhan, semua mendengar. Liyagum Zainul Abidin, berdirilah pemimpin orang-orang yang sujud. Fayagum, maka berdirilah anak dari Husain ini, yaitu Ali Zainul Abidin. Taib. Bagaimana akhlak beliau mengenai surga dan neraka tentang Ahlul Bait? Beliau pernah dilihat menangis begitu hebat megang tali Ka'bah. Menangis sampai pencintanya ingin menghibur beliau dengan mengatakan, ya Imam, wahai Imam kami, Anda Ali Zainal Abidin, Anda putra Husain, Ali bin Abi Thalib kakek Anda, Fatimah Zahra nenek Anda, Rasulullah kakek Anda dan Anda dipujilah tentang nasab suci beliau. Memang nasab yang begitu indah dan mulia. Kemudian beliau menoleh kepada orang yang memuji tadi dengan air mata yang membasahi pipi dan jenggotnya. Beliau mengatakan, Isma, dengarkan ya fulan, Inna allaha khalaqal jannah liman ata'. Allah itu menciptakan surga kepada siapapun yang taat. Walau abdan habasyiya, walaupun yang taat itu budak dari Ethiopia, dari Habasyi. Wa inna allaha khalaqan nar liman asa. Allah itu menciptakan neraka bagi yang maksiat. Karena orang tadi ngomong, kamu gak mungkin masuk neraka, kamu cucu Nabi dan seterusnya. Allah menciptakan neraka bagi yang maksiat, walau sayyidan Quraisyan, walaupun yang maksiat itu pemimpin Quraisy. Lihat, beliau tidak mengatakan walaupun yang maksiat cucu Nabi, tapi beliau memperluas walau yang maksiat itu pemimpin Quraisy. Quraisy di situ ada Muslim, ada kafir. Nah, walhasil menyatakan dirinya pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka, ini bukan akhlak Ahlul Bait. Bukan akhlak Ahlul Bait. Akhlak Ahlul Bait takut kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kakek daripada hampir semua habaib yang ada di Indonesia ini dan di Hadramaut, Abdurrahman As-Segaf, karena hampir semua nasab kembali kepada beliau. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Mahdhar, beliau bertanya, ya abati, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki Anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki Anda.
Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Karamah begitu hebat. Tapi setelah itu beliau menangis dengan dahsyatnya. Ditanya, kenapa kok menangis ya abah? Ini kemuliaan, ini karamah. Anda masih hidup, diizinkan masuk surga. Saya takut ya waladi, saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti setelah mati saya masuk neraka. Abdul Rahman Segaf 4 kali khatam Quran di siang hari, 4 kali khatam Quran di malam hari, sehari semalam 8 kali khatam Quran. Belum zikir yang lain, belum ibadah, belum ta'ah, belum ilmu dan seterusnya. Karamah begitu hebat, masuk surga ketika beliau hidup, masih takut masuk neraka. Anak takut ini istidrajan min Allah. Sekarang saya masuk ke surga, tapi nanti saya masuk neraka. Ini akhlak Ahlul Bait, masih tetap takut masuk neraka. Maka itu bukan akhlak Ahlul Bait, dan itu sangat tercela jika keluar dari Ahlul Bait. Tapi selain Ahlul Bait, hendaknya husnudzan. Hendaknya husnudzan seperti yang dilakukan para ulama kita, para solihin kita, para kiai kita. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini, mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Ini madhab, ini akidah, ini akhlak para ulama, para solihin yang bukan ahlul bait. Maka alangkah indahnya ahlul bait meniru akhlak para nenek moyangnya, para kakeknya, takut kepada Allah, takut dari neraka Allah, mengagungkan apa yang diakukan oleh Allah. Kemudian selain ahlul bait, husnudzan kepada mereka, dengan akidah cucu anak cucu Nabi tidak mungkinlah dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi untuk mereka, ayat Al-Quran yang mensucikan mereka, begitu indahnya. Habaibnya tawadhu, muhibbinnya cinta dan husnudzan. Maka indahlah kehidupan ini. Tapi kalau sebaliknya, maka jelek. Habaibnya sombong, selain mereka suudzon dengan mereka, enggak ketemu, maka kehidupan tidak akan indah. Nah, Ustaz,